Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gulam dari Fauzan dengan NPM 22170510444. Saya dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori komputasi bahasa dan automata. Oke, yang pertama di sini ada teori komputasi, di mana teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Bidang ilmu ini terutama membahas hal terkait komputabilitas dan kompleksitas dalam kaitannya dengan formalisme komputasi. Bidang teori komputasi dibagi menjadi tiga cabang besar. Yang pertama ada teori otomata dan bahasa formal, lalu yang kedua ada komputabilitas, dan yang ketiga ada teori kompleksitas komputasional. Ada beberapa model komputasi di antaranya yang pertama ada finite state automata atau FSA. Lalu ada yang kedua ada push down automata atau PDA. Yang ketiga ada mesin Turing atau Turing machine. Dan yang paling sering digunakan di dalam teori komputasi ini adalah Turing machine atau mesin Turing. Lalu yang selanjutnya ada teori bahasa, di mana teori bahasa adalah bahasa di dalam kamus adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Bahasa bisa juga disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang mempunyai makna. Dalam konteks teori bahasa dan otomata, teori bahasa merujuk pada aspek formal. Bahasa yang digunakan untuk menggambarkan bahasa formal. Teori bahasa dan otomata adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada studi bahasa formal dan otomata yang digunakan untuk memahami struktur, pengenalan, dan generasi bahasa. Lalu yang selanjutnya yaitu ada teori otomata, di mana teori otomata merupakan suatu sistem yang terdiri atas jumlah berhingga state, di mana state menyatakan informasi mengenal input. Otomata juga dianggap sebagai mesin otomatis atau bukan mesin fisik yang merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output, serta terdiri dari sejumlah berhingga state. Hubungan di antara bahasa dan otomata adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Misalnya, kita memiliki sebuah mesin sederhana yang menerima input kata dalam bahasa Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada gambar berikut ini. Pada gambar di atas, bila mesin mendapatkan string input berikut, misalkan ada, berarti diterima. Adu diterima, dan bila add, dia ditolak. Jadi, sebuah string input diterima bila mencapai stage akhir atau final stage yang di sana digambarkan dengan lingkaran ganda. Mesin ini memiliki 6 stage, di mana ada state Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan juga Q5. Yang mana adalah himpunan state yang ada pada mesin itu. State awal dari mesin adalah Q0. Sedangkan Q3, Q4 adalah himpunan state akhir atau state finalnya. Sedangkan himpunan simbol inputnya adalah huruf yang seperti A, D, U. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.